warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu asyara, maqalah yang ke-13. Ainil Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Hasan Basri bahwa kabilu tabi'in, termasuk tabi'in. Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Man sapane wong niku la ada orang duwe adab sapa man. Man sapane wong la ada orang adab iku maujud lahu kedune man, la ilma maqaran ono ilmu iku maujud lahu kedune. Mesti ngene. Barang siapa tidak memiliki adab, adab itu ada adab dengan Allah, ada adab dengan sesama manusia, maka dianggap tidak memiliki ilmu. Meskipun kita sekolah dhuwur, ilmu diri dhuwur, agamane dhuwur, penceramah misalkan kita kaya alim, tetapi kalau nggak punya adab, baik adab kepada Allah kalau dan adab kepada sama, itu tidak ada ilmunya. Menurut Hasan Basri, ini adab kepada Allah ya seperti kita tidak mengumpat Allah, tidak menyalahkan Allah, ya itu adab kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah, ini ada kepada Allah. Nah, ada kepada manusia ya sama, menghormati manusia, berbuat baik kepada manusia, tidak mengolok-olok manusia, itu banyak adabnya. Maka kadang-kadang saya itu heran, kalau ada ceramah di mimbar-mimbar itu menjelek-jelekkan manusia, apalagi yang menjelek-jelekkan yang disinyalir, yang dianggap itu Habib, keturunan Rasul. Sekarang itu marah nih, jelek-jelekan, dihina macam-macam. Nah itu kan, jangankan itu, bukan Habib, bukan keturunan Rasul saja, kita nggak boleh menjelek-jelekan kayak nggak punya adab, apalagi keturunannya Kanjeng Nabi. Sama juga, saya misalkan katanya melihat sendiri, misalkan melihat video yang katanya Habib, itu juga omongannya nggak karu-karuan, kasar, miso-miso kasar. Itu menurut saya juga nggak punya ilmu. Meskipun Habib, ya kita hormat selaku dia keturunan Rasul, kalau memang keturunan Rasul betul. Tetapi kalau dia tidak punya adab, ketahuilah jangan belajar ke dia. Maka kalau kita ingin belajar, yang dilihat itu adabnya dulu. Ingin menjadikan dia guru, lihat adabnya dulu. Udah ini, karena menurut Hasan Basri, lek kan duwe adab, kan duwe ilmu. Percuma kita belajar kepada dia kalau dia tidak punya adab. Kan kadang ada misalkan Ustadz cabul, Kiai cabul misalkan ya. Ustadz katanya pinter tapi nggak punya adab. Sudah itu nggak usah belajar begitu. Mending belajar langsung ke kita metode itu. Jadi carilah guru yang memang punya adab, karena orang yang punya adab itu nanti akan berilmu. Sebaliknya yang nggak punya adab berarti nggak punya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, waman la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa tidak sabar, tidak punya kesabaran, maka dianggap tidak mempunyai kedalaman agama. Maksudnya ngeten. Ukuran agama seseorang itu kuat dan tidak dia memegang agama, itu sabarnya. Sabar dari apa? Ini dijelaskan. Sabar dari musibah, sabar dari olone tonggo. Tonggo itu termasuk kabeh.
jenenge bertetangga niku mesti ono gak cocoke. Jangankan bertetangga, bersuami istri itu mesti ada gak cocoke. Ya termasuk sabar diomeli istri, sabar olone tangga. Niku lek gak sabar, berarti agamanya tipis. Misalkan ono tanggane nyala terus kita ganti marah-marah, tengkar dengan tetangga, berarti agamanya tipis. Ciri agama seseorang kuat itu apa? Sabar. Makanya kemarin saya jelaskan itu orang yang baik itu tingkatan itu dia masih dianggap baik itu man al-mukmin man salimal muslim min lisani wa yadihi. Itu dikatakan muslim yang standar, itu orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Jadi orang tetangga enggak pernah disakiti oleh lisannya dan enggak pernah disakiti oleh perbuatannya. Itu mukmin standar, muslim standar. Tapi di atasnya itu ihtimalul adza. Kita mau menerima keburukan orang lain. Itu di atas rata-rata sudah. Ya. Keburukan orang itu banyak. Apapun itu pokoknya itu enggak enak menurut kita, itu kita terima, itu ihtimalul adza. Nah, semakin kita ihtimal, jangan dikira nabi-nabi wali itu semakin tinggi derajatnya di depan Allah, itu ihtimalul adzanya itu semakin besar. Cobaan paling berat para nabi, kemudian para wali. Makanya sampean kula misalkan ora pati coba kali Gusti Allah duwe enak terus adoh kok Gusti Allah ketoke. Tapi dicoba gak pati duwe. Nyedek Gusti Allah itu saya yakin nih. Lek anje duwe foto gering awake. Ya Allah. Ya Allah. Coba kali Gusti Allah. Tapi yang saya duwe abang-abang 5 ono wis brang ngono. Ora pengen ngono wis sembuh iki. Ning baru ya, parongan ini. Parong pangku. Sogel. Nah, intinya apa? Intinya sabar nih, sabar. Itu ukuran ketebalan agama seseorang yaitu sabarnya. Jadi ya sudah sabar dalam apa saja. Bahkan dalam beribadah itu harus sabar. Misalkan kayak roti pan ke tambah saiki sabar Mas. Berangkat mawon sabar. Enggak apa-apa, meskipun telu ya tetap roti pan. Nah, maksud saya ya itu termasuk sabar di dalam beribadah. Sabar. Terus sabar menerima musibah. Sabar menerima ihtimalul adza itu tadi. Keburukan orang lain dilimpahkan ke kita. Nah, itu makanya kita harus benar-benar belajar bersabar. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, waman lawaro'alahu la zulfalahu. Barang siapa tidak wiroi itu menjaga diri dari perkara haram dan perkara syubhat, maka la zulfalahu, tidak ada kedekatan dengan Allah. Maka ukuran dekat kita dengan Allah itu bisa menjaga dari perkara haram dan perkara syubhat. Itu dulu. Kenapa? Karena misalkan kita tahu kan lirik-lirik atau zina mata, anak cewek ayu lirik-lirik, misalkan berdua ya tidak karu-karuan, itu kan berarti dia melakukan maksiat, berarti gak biroi. Andai kata dia takut pada Allah, ngerti oleh Allah melihat, itu pasti dihilangin, pasti gak mungkin melakukan dosa. Misalkan ono duit, misalkan ada duit yang mau dicuci, mau mencuri uang misalkan, itu kalau dia yakin dekat dengan Allah, bahwa Allah melihat atau dia seakan-akan melihat Allah, nggak mungkin mencuri. Jika ukurannya apa? Ukurannya kalau kita masih mau melakukan perkara haram, berarti menganggap Allah itu nggak dekat dengan kita. Allah itu sesuai persamaan hambanya. Le awal itu merasa nggak dekat Allah, berarti Allah nggak dekat. Le merasa Allah dekat dengan kita, maka Allah dekat dengan kita. Jika apa? Orang yang masih mau melakukan dosa, itu berarti menganggap bahwa Allah nggak lihat. Berarti dia ukurannya jauh dengan Allah. Nah, jadi maka semakin kita hidup, semakin tambah umur, leison itu semakin dikurangi. Lesek nom ya maksiate rada abot, misalkan ya dolin-dolin, lirak-lirik ya lesek nom ya wis awake ngerti. Maka wis mulai rada munduri umur 40 munggah ya rada dikurangi. Rada dikurangi, nunduk apa namanya? Ya wis cecek ning Gusti Allah, berarti maksiate tambah sakit.
Ya, jadi gitu. Nah, orang maksiat itu bukan, itu bisa berlaku pada semua orang, cuman maksiatnya itu beda-beda. Ya, misalkan nek wong sugih, maksiate ya kaya judi, meremehkan orang lain. Ngoten niku. Lek melarat maksiate ya nyolong, mencuri misalkan. Itu beda-beda. Pokoknya semua orang itu sebenarnya berpotensi sama. Sing ganteng ya maksiate playboy. Sing gak payu-payu ya maksiate ngenes. Jadi intinya di hidup ini ya jalan untuk maksiat itu ya banyak, jalan kebaikan itu juga banyak. Tidak dibatasi oleh kaya, miskin, ganteng, ganteng, itu semuanya berpotensi sama. Maka Allah itu tidak melihat dohirnya, tapi yang dilihat itu hatinya. Lah ngaji ini kita dalam rangka bersihnya pikir, bersihnya hati, mulai hatinya bersih, yang keluar di dohirnya itu takwa atau kebaikan. Oke, pun wallahu alam al-fatihah.